Dr. Maskun SH LLM. Yang kami hormati Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati para dosen pendamping KKN reguler dan tematik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati para sivitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta yang kami banggakan, rekan-rekan mahasiswa peserta KKN. Pembekalan kuliah kerja nyata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Selasa 20 Juni 2023. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Universitas Hasanuddin dan Mars Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Pembacaan doa oleh Saudara Anugrah Putra Rabani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang terhormat. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, seraya berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, agar kegiatan kita senantiasa mendapat keberkahan dan dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Bagi yang beragama Islam akan saya tuntun dengan syariat Islam, adapun yang beragama non-Islam bisa menyesuaikan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wa ghfir wa samih man kana aznab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Karim, pada pagi hari ini kami bermunajat di hadapan-Mu, melaksanakan kegiatan pembekalan KKN di lingkungan Fakultas Hukum Unhas. Kami mohon berkahilah semua langkah kami dan berikanlah ridho-Mu sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir acara. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirni min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah ya Alim, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah kampus tempat kami belajar ini senantiasa tumbuh dan berkembang sehingga menjadi perguruan tinggi yang lebih berkualitas, maju dan menjadi sumber ilmu-Mu. Allahumma faqihni fid din wa alimni takwil. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah ya Mujib, berikanlah kepada kami pemikiran yang baik agar apa yang kami dapatkan di tempat ini mendapatkan hasil yang baik. Berkahi kami semua agar kami berkembang dan terus mengepakkan sayap menuju titik tertinggi dan menjadi insan yang memiliki profesionalitas dan integritas tinggi. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni dan sucikanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa dosen-dosen kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bifadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Sambutan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Maskun SH LLM,
sekaligus membuka kegiatan pembekalan KKN gelombang 110 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepadanya dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang tentunya kita sama-sama hormati Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH, MH, MAP, tentunya dalam kapasitas beliau sebagai Dekan Fakultas Hukum Unhas, yang juga kami hormati Bapak Dr. Muhammad Ilham Arissa Putra, beliau dalam sehari-harian sebagai Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. Kemudian sepertinya KPS S1 kan masih sementara final test, dan beberapa juga yang saya hormati DPK yang hadir, yang sudah sempat hadir, ada Bapak Dr. Ivan, ada Ibu Dr. Feni, dan tentunya yang tidak juga sama pentingnya adalah penghormatan dan apresiasi saya kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menjalankan KKN di minggu depan ya, 2 minggu depan setelah Lebaran, insya Allah untuk kurun waktu 45 hari ke depan. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, pemberi kehidupan, yang kemudian hingga hari ini kemudian kita masih diberikan perkenan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga salawat serta taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pribadi terbaik, pribadi teragung yang tentunya menjadi teladan bagi kita semua dalam beraktivitas. Izinkan saya untuk memberikan laporan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembekalan sekaligus pengarahan KKN ini sifatnya internal tentunya, karena sebagai laporan juga kepada bahwa ini adalah kali pertama kita mencoba untuk melepas Anda seluruhnya mahasiswa yang akan berangkat dalam satu periode KKN secara resmi oleh fakultas, dan tentunya dibekali dengan arahan dari pimpinan fakultas, dalam hal ini Dekan Fakultas Hukum. Kenapa kemudian ini terbesik ide seperti ini, Prof? Karena kemudian kita berpikir bahwa teman-teman yang akan berada di mitra kita, baik itu KKN yang sifatnya profesi di instansi terkait ataupun kemudian profesi reguler yang ada di KKN reguler yang berada di daerah, karena kalian adalah bagian dari perpanjangan tangan dari fakultas yang sesungguhnya teman-teman semua atau adik-adik semua sementara menjalankan misi yang sangat penting bagi Fakultas Hukum dalam konteks membangun jejaring. Oleh karena itu izinkan saya melaporkan Prof bahwa peserta KKN untuk periode Juli 2023 ini berjumlah 436 orang, untuk seluruhnya adalah mahasiswa reguler, dan kemudian akan dikawal oleh 10 DPK yang sudah kita diskusikan dan konsultasikan ke pihak di sebelah Prof. Mungkin ada sedikit perubahan karena mohon maaf, ada beberapa wilayah KKN yang kemudian untuk profesi yang harus ditangani oleh satu DPK, karena kemudian pada pertimbangan ya seperti itu Prof. Jadi itulah kenapa kemudian ini agak berbeda dari periode sebelumnya di mana jumlah DPK akan sedikit berkurang. Dan yang berikutnya sesungguhnya untuk ada juga mahasiswa kelas internasional yang akan melakukan international exposure, ini yang akan kita konversi ke KKN, tetapi mereka memang akan dilakukan pembekalan tersendiri karena 10 dari mereka akan melakukan international exposure di Utrecht University di Belanda, dan kemudian satu yang akan melakukan ke UKM. Jadi kedepannya sebenarnya adalah jembatan yang hendak kita sampaikan juga kepada teman-teman, atau setelah KKN ini kedepannya kalau kemudian mahasiswa reguler juga hendak bergabung ke KKN yang kita sebut dengan international exposure, itu sangat terbuka. Makanya kenapa kemudian jembatan koneksitas ini terus kita bangun bersama Pak Dekan. Tahun kemarin kami menarik dari Universitas Kebangsaan Malaysia berjumlah 17 orang, dan hari ini kemudian minggu ini juga atau kemudian bulan depan kemudian kita akan melepas dan 10 orang di Utrecht. Jadi dengan 2 pengalaman ini paling tidak kedepannya kita sudah punya asupan dan amunisi terbaik untuk kira-kira mengelola seperti apa nantinya KKN-KKN yang sifatnya atau international exposure yang bisa dikonversi ke dalam bentuk KKN. Kira-kira seperti itu gambaran awalnya. Dan perlu juga kami sampaikan ke Pak Dekan khususnya bahwa ini juga mungkin sekaligus untuk mengingatkan Bapak Ibu DPK,
bahwa kita berharap nantinya KKN ini, utamanya KKN yang bertema-tema profesi, sesungguhnya sebaiknya dimulai dengan adanya kesepakatan tentang rencana pembelajaran semester atau kegiatan apa yang hendak dilakukan selama di lokasi yang dimaksud. Sebagai contoh nanti akan saya share, kebetulan kemarin kita sudah coba sedikit membuka dialog dengan KPN Maros, ya KPN Maros, dan alhamdulillah untuk KPN Maros yang akan mendapatkan Pengadilan Negeri Maros, itu kita sudah punya desain kegiatan apa yang akan Anda lakukan selama Anda mulai tiba sampai kemudian Anda balik. Dengan memang hal-hal yang sifatnya akan memberikan penguatan sesuai dengan tema KKN yang akan dilakukan. Jadi misalnya teman-teman akan diberikan tentang administrasi dan proses persidangan pidana secara elektronik, sampai kemudian proses mediasi, bahkan sampai kemudian bagaimana mekanisme dan alur upaya hukum. Nah, ini yang hal-hal yang kita hendak buat di tahun ini, dan mudah-mudahan ini menjadi mini project untuk RPS KKN. Jadi kedepannya nanti benar-benar yang profesi di pengadilan akan punya satu platform yang sama, mau pengadilan negeri ataupun kemudian di pengadilan agama atau di pengadilan militer. Dia punya platform yang sama, di kejaksaan juga seperti itu, di BPN juga seperti itu, di DPRD juga seperti itu. Sehingga nantinya teman-teman kalau kemudian KKN benar-benar bahwa ruh yang mau didapat itu ketemu, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak. Oleh karena itu ini akan sudah ada satu sampel yang kita sudah diskusikan, dan ini kemudian akan menjadi bekal bagi teman-teman ataupun kemudian Bapak Ibu DPK. Hal lain mungkin yang saya ingin sampaikan, adik-adik semua juga, ini harapan sebenarnya ini bagian juga dari kerja-kerja kita dengan KPS tentunya, bahwa jadikan tempat KKN Anda itu adalah tempat untuk mencari judul skripsi. Begitu. Kenapa harus tempat menjadi judul skripsi? Karena setelah kalian balik di Agustus, kalian harus memasukkan judul skripsi. Jadi harusnya 436 orang ini akan melahirkan 436 judul skripsi yang pasti keterima, tidak akan ketolak karena kalian sudah punya data di lapangan. Nah, ini yang harus dimanfaatkan sebenarnya, karena jangan sampai lagi balik ngurus judul skripsi saya harus 3-4 kali bolak-balik gitu ya. Nah, itu yang penting. Pesan saya sebenarnya yang paling terpenting, karena saya kemarin sempat diskusi dengan beberapa mitra, ternyata memang salah satu yang perlu kalian lakukan adalah ke situ, mengidentifikasi isu dan mengidentifikasi legal isu. Karena ada beberapa judul yang harusnya bahasanya begini, kok bukan anak UNAS yang nulis sih? Nah, kayak gitu. Berarti karena kita tidak menggali. Nah, karena itu harus dilakukan di lokasi instansi, itu bukan hanya Anda sendiri, maka tentunya berjejaring itu juga menjadi penting. Salah satu bagian dari tadi yang proses skripsi adalah berjejaring. Termasuk berjejaring bukan hanya dalam lingkup di tempat Anda bekerja, tetapi di tempat Anda akan KKN, tetapi juga sebenarnya dengan teman-teman ataupun mahasiswa lain dari universitas lain. Ya, jadi itu berjejaring. Judul skripsi. Dan yang tidak kalah penting, ini juga sekaligus mengingatkan Bapak Ibu DPK khususnya bahwa tanggal 7 Juli 2023 itu pada jam 14 sampai 17 itu akan ada kuliah tamu, kuliah umum dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya sangat berharap kita bisa berkolaborasi dan kita bisa menjadikan bahwa salah satu program wajib yang teman-teman bisa lakukan adalah melakukan kuliah umum dan kuliah tamu dengan menghadirkan tokoh nasional. Tokohnya dalam hal ini langsung Ketua Mahkamah Agung, dan itu hanya 3 jam. Jadi kita berharap wilayah daerah Makassar, Goa Maros yang dekat-dekat, kami berharap kerjasama dari Bapak Ibu DPK, karena ini bisa dijadikan program kerja awal untuk teman-teman semua. Dan itu juga Tabe Prof kemarin sudah didiskusikan sama Prof. Jadi ini adalah media, sehingga jangan kita sia-siakan, paling tidak satu program kerja sudah bisa terlaksana, dan panggungnya luar biasa panggungnya. Kemarin saya juga sudah sampaikan itu ke P2 KKN ya dalam hal ini, dan itu direspon sangat baik. Tinggal teknisnya diminta untuk fakultas yang mengatur tersendiri dengan Bapak Ibu DPK. Saya kira itu mungkin Prof. Oh ya, terakhir juga saya ingin sampaikan bahwa sekaligus laporan kepada kan di forum ini, karena ternyata di dalam ruangan ini juga ada beberapa peserta KKN yang merupakan mereka yang lolos PKM Prof untuk pendanaan banyak 18 tim. Jadi Fakultas Hukum itu berada di peringkat 3 terbesar di Unhas yang menyumbangkan 18 tim lolos PKM tahun 2023. Kita bantu mereka, mudah-mudahan 18 tim ini bisa 18-18-nya menuju PIMNAS, itu yang kita sangat harapkan. Dan alhamdulillah pagi tadi kami juga mendapatkan informasi, dan ini juga mungkin ada di antara teman-teman di dalam ruangan ini yang peserta KKN, 10 dari proposal PKM pendanaan untuk kewirausahaan tingkat Unhas yang dilakukan oleh Kementerian, 5 dari 10 itu berasal dari Fakultas Hukum Unhas. Nah, itu juga sekaligus laporan ke Padekan, karena ini juga saya tahu bahwa
beberapa teman-teman adalah mereka yang juga terlibat di 2 event besar ini yang merupakan bagian dari event Puspernas atau prestasi pusat dan nasional. Saya kira itu mungkin Prof yang bisa saya laporkan, dan sekaligus mari kita bersama-sama memohon dan meminta kesediaan Pak Dekan untuk memberikan pengarahan pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, sekaligus membuka acara dan melepas secara resmi mahasiswa KKN Fakultas Hukum Unhas tahun periode Juli tahun 2023. Saya kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita dan pada saat yang bersamaan memberikan ampunan jika ada salah dan hilaf pada kesempatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembekalan dan pengarahan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mau menghadapi 45 hari ke depan kalau semangatnya dodong? Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Profesor Dr. Maskun SH LLM. Yang sama saya hormati Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Bapak Dr. Ilham Arisa Putra SH MKN. Yang sama saya hormati para ibu bapak dosen ya DPK KKN angkatan ke berapa? 110 ya. Hadir Bapak Dr. Ivan dan Ibu Dr. Penny. Ada Ibu siapa lagi namanya? Arnita dan Ibu Kasubag dan segenap staf yang telah bersusah payah membantu penyelenggaraan terselenggaranya acara yang ini pertama kalinya kita lakukan, karena memang juga ini pertama kalinya jumlah mahasiswa KKN Fakultas Hukum Unhas sebesar ini, 436 kalau saya tidak salah. Semangat untuk 436 orang. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan selalu saya banggakan. Pertama-tama saya kira kita harus senantiasa bersyukur ya, memuji dan memuja Tuhan yang menciptakan kita. Saya yakin di ruangan ini tidak ada yang tidak beragama. Ya. Karena atas ridho dan rahmat dari Sang Pencipta, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk bisa hadir bersama dalam acara pembekalan sekaligus pelepasan mahasiswa KKN angkatan ke-110 ini, yang ini merupakan bagian dari salah satu sejarah penting dalam perjalanan hidup anak-anakku sekalian. Saya yakin tidak ada yang mau KKN 2 kali di sini. Ya kan? Meskipun romantisme KKN itu tidak akan pernah bisa terlupakan dari ingatan dan memori dalam hidup kita. Saya kalau begini, saya ingat KKN saya kemarin rasanya baru-baru saja kemarin. Padahal KKN-nya itu di 98 gitu. Nah, kepada saya oleh panitia diminta untuk membuka dan sekaligus memberi pengarahan. Ya. Jadi begini, kuliah kerja nyata yang disingkat dengan KKN, ya, dalam desain kurikulum, ya, itu ditempatkan pada semester akhir. Tentu ada arti dan maksudnya.
Karena nama ini mata kuliah ya, dan dibobot dengan 4 SKS sampai hari ini, maka proses yang Anda akan jalani nantinya kurang lebih 45 hari itu adalah proses berkuliah. Tetapi kuliah KKN ini, kerja nyata ini berbeda dengan mata kuliah yang lain. Perbedaannya di mana? Dari nama mata kuliahnya sudah tergambar konten dari mata kuliah ini. Apa yang Anda harus perbuat dan lakukan. Kuliah kerja nyata ini, kalau dikaitkan dengan fungsi perguruan tinggi atau misi yang diemban di perguruan tinggi, itu ada 3 misi. Ada yang tahu? Anda bagian dari yang harus menjalankan itu. Yang disebut dengan Tridharma, 3 Dharma. Yang pertama pendidikan. Anda sudah lewati dari sekian semester sampai pada semester hari ini. Ya, proses belajar mengajar. Lalu kemudian dharma yang kedua adalah penelitian. Anda juga akan harus mengalami ini dalam menyusun skripsi. Bagi teman-teman yang sering ikut lomba ilmiah, ya, itu pasti melakukan itu. Sama dengan yang misalnya tadi PKM itu bagian dari yang melakukan riset dulu. Apa yang menarik untuk diangkat, apa yang betul-betul lagi dibutuhkan, yang lagi update, gitu. Di KKN ini Anda lakukan itu. Di minggu pertama, ya mudah-mudahan buku pedoman pedoman penyelenggara KKN itu belum berubah, ya. Itu Anda melakukan yang namanya observasi, mengidentifikasi masalah untuk kemudian dijadikan program kerja nantinya. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu. Dharma yang ketiga adalah pengabdian. Bagian dari keseluruhan proses KKN ini adalah Anda akan bersentuhan langsung dengan dunia kerja dan masyarakat, di mana Anda akan melakukan kegiatan-kegiatan KKN. Jangan kayak dulu, ya KKN-KKN yang dulu itu, ya mohon maaf bukan menjelek-jelekkan, tetapi sekarang jauh lebih baik. Yang lalu-lalu itu dilepas ke daerah, banyak yang tidak relevan tempat KKN-nya dengan disiplin ilmunya. Sehingga di kampung muncullah itu istilah-istilah masyarakat dulu yang ngejek-ngejek KKN. Dia bilang KKN itu kaniki kalukunan remanang, ya kan? Hanya datang makan tidur katanya, pergi foto-foto. Itu kita tidak mau yang seperti itu. Jadi pahami, karena ini adalah mata kuliah KKN, maka Anda datang ke sana itu datang belajar. Jangan datang sotak-sotak di sana, sok-sokan. Gitu. Mau mengajarin orang di sana? Tidak. Ada tempatnya. Apalagi yang di instansi-instansi yang KKN profesi. Kita hanya disuruh fotokopi. Oh tidak juga. Mungkin ada maksud di balik itu. Dia mau melihat ketekunan Anda, kedisiplinan Anda, loyalitas, karena itu semua dibutuhkan pada saat orang kerja. Jangan lihat yang hanya muncul di permukaan, tapi lihat arti dan makna di balik itu. Gitu. Nah, ya. Sudah diingatkan oleh Pak Wadek 1 tadi bahwa Anda keluar ini bukan membawa diri pribadi Anda. Anda membawa nama baik institusi. Bukan tidak mungkin di tempat Anda KKN nanti ada mahasiswa KKN yang lain. Suka tidak suka, Anda pasti akan dibandingkan dalam segala hal. Mulai dari etikanya, perilakunya, keilmuannya, keterampilannya, kemampuannya mensolusi persoalan, menemukan persoalan lalu mensolusi persoalan. Ini sebenarnya latihan Anda untuk menguji kompetensi keilmuan Anda, ya, yang Anda sudah peroleh dari semester-semester sebelumnya. Itulah kenapa KKN tidak ditaruh di semester 1 atau 2. Di akhir, karena kita pandang bahwa Anda ini sebenarnya di semester yang sekarang ini sudah CSH, calon sarjana hukum. Nah, diujilah itu Anda di dalam masyarakat, karena disitulah nanti universitas yang sebenarnya.
fakultas hukum yang sebenarnya di masyarakat itu. Jadi diharapkan ilmu yang Anda telah peroleh itu, Anda sedikit demi sedikit sudah bisa mengaplikasikan. Nah, itulah kenapa kuliah, kerja harus nyata. Gitu. Beda dengan SKS sebelumnya yang Anda ambil di sini di fakultas. Nah, dalam konteks itu tadi, bahwa tidak tertutup kemungkinan ada mahasiswa KKN lain atau magang di instansi tempat Anda nanti berada KKN, pasti orang di sana akan membandingkan mereka dengan Anda. Nah, konteks itulah Anda dibutuhkan untuk ya mampu menunjukkan ya kelebihan dalam sisi pengetahuan, keterampilan, serta attitude. Kalau selama ini orang sudah muncul persepsi bahwa kalau Unhas yang demo itu insya Allah aman-aman saja. Tapi kalau universitas ini, yang ini, oh pasti anarkis. Itu suka tidak suka ada label seperti itu. Nah ini konteks ini perlu Anda bawa dalam konteks menjalani KKN. Gitu. Misalnya kedisiplinan. Nah ini yang baru datang ini. Di sini saja Anda sudah masih berperilaku begini. Itu penting sekali. Dia bilang, oh itu Mas Unas malas-malas semua. Dan itu bagian yang dinilai di dalam penilaian KKN. Ada di tabel penilaian itu, lihat modulnya. Ada di situ. Sikap dan sebagainya. Itu dinilai semua. Karena bahasa lain sebenarnya dari KKN ini adalah Anda diuji dengan itu. Ya, bahwa Anda sudah layak tidak jadi sarjana hukum. Bisa menempatkan diri dengan baik, dengan karakter yang baik, kemudian kemampuan keilmuannya sudah mumpuni misalnya, mengidentifikasi problem, lalu menyusun program kerja untuk mensolusi problem itu. Jadi jangan bikin program yang kemudian asal-asalan gitu. Saya mau angkatan ini, 430 sekian, itu ada satu program besar yang monumental. Kira-kira apa? Saya contoh sederhana, waktu saya jadi pertama-pertama jadi dosen pendamping KKN dulu, ada pohon itu yang kalau Anda berdiri di kuliah di halaman H1 ke sana itu, ada pohon yang berjajar sana itu anak KKN dulu yang tanam itu. Jadi minimal ada hal yang monumental, yang ketika nanti Anda bisa bercerita, oh itu kami dulu. Jangan Anda datang antara ada dan tiada. Tidak ada bekasnya. Sekali lagi saya katakan, ini momen monumental karena Anda pasti ingin ber-KKN hanya satu kali. Kecuali ada yang mau mengulang di sini, lapor memang supaya kita programkan. Gitu. Itu yang penting ya. Jadi performance Anda sekali lagi saya ingatkan, Anda keluar itu membawa nama Unhas, nama Fakultas Hukum, bukan diri pribadi Anda. Dan komposisi penilaian itu, yang saya tahu selama ini, itu ada penilaian dari mitra, yang kemudian akan digabung dengan penilaian dosen. Gitu. Jadi jangan pikir, wah enggak ada Pak dosen ini, pendamping. Ya, kita bisa main-main ini. Oh jangan pikir, ada penilaian dari mitra. Ya. Saya pulang dari Jakarta malam Senin kemarin. Saya persis duduk berdampingan dengan Pak Kajati di pesawat. Salah satu yang saya singgung soal KKN ini, bahwa akan lebih banyak daripada yang lalu Pak, di Kejaksaan Tinggi. Dia bilang, kira-kira bagaimana Pak Dekan? Saya bilang, ya 3 poin itu Pak. Pendidikan, ya keterampilan dengan ya mereka melakukan pengabdian di sana. Nah, saya mau mahasiswa saya yang keluar dari sana itu memahami secara utuh ya tugas, fungsi dan peran kejaksaan. Begitu juga di institusi lain. Sehingga Anda di sana akan digilir dari satu bagian ke bagian lain. Nanti evaluasinya per bagian. Saya minta ke Pak Ibu Asbin, Ibu Nur Asya, saya bilang, Ibu Asbin,
Tolong dites baik-baik anak-anak saya yang ada di situ. Setiap bagian dia pahami atau tidak. Begitu juga di kantor yang lain, seperti yang disampaikan Pak Wadek 1 tadi, Pengadilan Negeri Maros. Itu akan seperti itu. Di bagian perdata, apa yang harus diketahui di situ? Apa yang dikerjakan? Di bagian pidana, bagian umum. Jadi di bagian-bagian itu, ya, karena dalam KKN ini, dalam Dharma ini tadi ada riset sebenarnya, saya berharap tidak perlu menunggu selesai Anda melaksanakan KKN, baru mengajukan judul. Justru saya begitu Anda temukan problem di sana, Anda cepat. Kemudian identifikasi. Oh, si orang ini nanti, bapak ini nanti, ibu ini nanti yang saya harus temui pada saat penelitian. Bangun komunikasi dari awal. Sehingga nantinya ketika melakukan riset penelitian itu, Anda sudah enak, nyaman karena sudah kenal dengan orangnya gitu. Ini juga bagian dari ya momentum dan tempat Anda latihan, wadah Anda untuk menguji diri Anda, sejauh mana Anda mampu berkolaborasi dengan orang-orang yang kemudian akan berhubungan dengan Anda. Membangun jejaring gitu. Kalau Anda berjejaring dengan baik di tempat di mana Anda KKN nanti, utamanya di profesi ini, ada informasi-informasi penting, bisa jadi Anda di antara sekian banyak yang kemudian pertama mendapatkan informasi itu. Misalnya, Dek, ini ada minggu depan ada pendaftaran ini, penerimaan. Kan Anda bisa lebih awal mempersiapkan keperluan untuk mendaftar itu ketimbang orang lain. Ya itulah salah satu keuntungan kenapa Anda ber-KKN di tempat itu. Gitu. Saya berharap juga semua yang mas KKN nanti di tempat KKN Anda identifikasi. Ya, identifikasi apakah ini apa yang harus dipersiapkan nanti ya ketika mahasiswa yang kita mau tempatkan di situ KKN, apa yang harus dipersiapkan. Jadi ada sumbangsi Anda untuk adik-adik Anda nantinya. Bahwa ini loh yang harus diberikan kepada adik-adik saya nanti kalau mau ber-KKN di tempat saya KKN sekarang. Gitu. Jadi jangan cuma memikirkan diri Anda sendiri karena di situ ada dharma pengabdian tadi. Anda mengabdi ke masyarakat, mengabdi juga ke alma maternya. Nah, gitu. Jadi ada rekomendasi-rekomendasi yang lahir dari situ nantinya. Bapak mestinya yang dikasih KKN di pengadilan misalnya, atau di lembaga pemasyarakatan, atau di kepolisian, itu mestinya dikasih pembekalan seperti ini Pak. Karena kami sudah rasakan di sana. Kita kewalahan Pak. Nah, itu bisa. Jadi ada feedback yang masuk untuk kemudian memformulasi pembekalan KKN angkatan berikutnya supaya menjadi lebih baik. Kalau Anda sudah berpikir seperti itu, kalau kita memikirkan kebaikan orang, percaya apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lakukan, itu Tuhan akan kembalikan ke Anda. Gitu. Jangan biar supaya KKN berikutnya itu lebih hancur dari kita. Kau jahat, gitu Tuhan lebih jahat nanti sama kau. Karena apa yang ada di hati dan pikiranmu itu akan jadi doa. Makanya orang bijak bilang, hati-hati dengan pikiranmu. Karena itu akan mempengaruhi ucapanmu dengan tingkah lakumu. Hati-hati dengan ucapan dan tingkah lakumu karena itu yang akan membentuk kebiasaanmu. Kalau kau terbiasa malas, ya malas terus kau. Dan tidak ada ilmunya untuk mengubah itu kecuali satu. Kebiasaan buruk dilawan dengan kebiasaan yang baik. Itu aja. Kebiasaan malas harus dilawan dengan kebiasaan rajin. Tidak ada teorinya. Gitu. Kebiasaan kau berpikir jahat, berhati jahat sama orang, percaya, yakini, itu yang akan terjadi sama dirimu. Gitu. Hati-hati dengan perilakumu karena itu yang akan menentukan karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu karena itu yang menentukan nasibmu. Gitu. Ini yang Anda harus camkan baik-baik, ya. Tolong jaga nama baik alma mater. Cara menjaganya yaitu tadi. Perbaiki performance Anda. Saya berharap yang di belakang itu mohon maaf kalau saya harus menunjuk.
Ya, saya tidak mau Anda dilepas KKN dalam kondisi yang seperti itu. Satu orang yang seperti itu, mohon maaf, rambutnya itu harus dirapikan. Ya, saya tidak mau ada yang seperti itu. Kalau saya dapat bahwa ada yang berpakaian tidak sopan, berperilaku tidak sopan di tempat KKN, maafkan saya. Saya akan minta untuk tidak diluluskan. Karena yang Anda bawa ke sana bukan diri Anda. Alma mater kita, fakultas dan universitas. Sekali lagi saya tekankan, kalau ada orang lain di situ, mahasiswa lain di situ, Anda pasti akan diperbandingkan. Jadi siap-siaplah berkompetisi. Karena memang dunia ini dunia kompetisi. Anda lahir pun dengan kompetisi yang ketat. Menggugurkan berjuta-juta bibit manusia yang lain. Anda ini yang terpilih lahir di muka bumi. Jadi Anda semua ada pilihan. Nah, gitu. Tetapi seleksi akan terus berjalan. Gitu. Itulah kenapa kita mendorong sekarang kewirausahaan dan sebagainya. Karena kita melihat bahwa data alumni kita itu hanya sebagian tidak besar begitu jumlahnya yang kemudian bekerja pada disiplin yang linear dengan disiplin ilmunya, pada bidang yang linear dengan disiplin keilmuan Anda. Nah, pada konteks itu Anda diminta untuk mengembangkan diri. Makanya di kemahasiswaan itu ada namanya pengembangan soft skill. Ya. Maka muncullah itu istilah yang orang bilang bahwa rencana kita itu atau rencana Tuhan itu selalu lebih indah dari rencana kita. Kita maunya jadi jaksa, jadi hakim, jadi pengacara, jadi notaris, dan sebagai profesi hukum yang lain. Tahu-taunya Tuhan katakan, kau cocoknya jadi pengusaha. Kau cocoknya kerja di tempat ini. Di perbankan apa dan sebagainya. Di perusahaan dan sebagainya. Dan itu ya orang dari dulu sudah bilang banyak jalan menuju Roma gitu. Ya. Banyak jalan menuju sukses. Iya. Anda nanti sarjana hukum lihat insinyur, lihat dokter. Sekarang, wih, ada dokter tangga saya kaya sekali apa? Iya. Anda pun bisa seperti itu dengan kemampuan sarjana hukum yang baik. Gitu. Saya berharap ya KKN ini Anda jalani dengan baik. Karena ini adalah mata kuliah. Maka seluruh rangkaian aturan yang berlaku di kampus itu juga berlaku ke Anda. Sejak KKN. Jangan dipikir, wah ini kan kita di luar. Tidak ada kaitannya itu dengan kode etik mahasiswa. Tidak ada kaitannya dengan peraturan ketertiban dan sebagainya. Oh tidak, status Anda mahasiswa hukum gitu. Dan Anda KKN itu lagi berkuliah, mata kuliah. Di bobot 4 SKS. Pahami dengan baik. Bahwa ini adalah kuliah. Yang bisa lulus, bisa tidak. Siapa bilang KKN tidak bisa tidak lulus? Karena mata kuliah maka harus diuji, dinilai. Ini ujiannya di praktek. Makanya dilihat di situ ditulis nyata. Apa yang Anda buat di situ nyata tidak atau tidak? Nah, gitu. Nah, mohon nanti Ibu Bapak DPK saya titip dengan baik. Perhatikan dengan poin penilaian yang tinggi pada aspek karakter dan kedisiplinan gitu. Ya, karena di kita saja ini ya masih banyak yang terlambat gitu. Ya. Mohon DPK memperhatikan itu performance mahasiswa kita sebelum mereka memasuki tempat mereka ber-KKN. Jadi ada pertemuan-pertemuan dengan para DPK, masih cukup waktu melakukan itu karena pemberangkatannya nanti di bulan Juli awal. Nah, ini masih ada beberapa hari yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Lebih detail nanti oleh kawan-kawan yang ada di DPK. Anda semua adalah pengawal bagaimana nama baik alma mater, ya baik universitas maupun fakultas itu tetap terjaga dalam proses rangkaian kegiatan KKN ini. Jangan ada yang aneh-aneh, karena satu saja yang berbuat aneh-aneh, apalagi itu tindak kriminal, maka rusaklah seluruh universitas ini, rusaklah seluruh fakultas ini, dan saya selama jadi pimpinan mulai dari WD3 itu, saya betul-betul tegak lurus dengan aturan. Tidak ada soal suka tidak suka.
Boleh tanya ke seniornya yang dulu-dulu. Saya selalu bilang bahwa saya mengemban jabatan dan amanah ini dengan sumpah jabatan. Menegakkan aturan yang berlaku. Jadi sepanjang ada aturannya itu Anda langgar, saya akan tegakkan kepada siapapun. Dan itu yang saya pegang sampai hari ini. Jadi jangan pikir bahwa wah kita ini di luar. Enggak, status Anda dalam konteks kuliah di luar itu. Jadi semua ketentuan peraturan yang ada terhadap mahasiswa itu berlaku juga mengikuti Anda di luar sana karena tempat kuliahnya kebetulan dipindahkan keluar. Gitu. Ya, kita berdoa bersama-sama semoga apa yang kita harapkan dari proses penyelenggaraan KKN ini itu juga yang kemudian kita bisa raih dan dapatkan. Dan semua hal-hal yang tidak dikehendaki, tidak kita harapkan itu dijauhkan Tuhan dari kita selama dalam proses penyelenggaraan KKN ini. Saya kira itu anak-anakku sekalian, Anda semua dalam fase yang sudah dewasa, ya sedikit lagi menjadi sarjana. Yang saya pahami kata sarjana itu berarti paripurna, ya baik pengetahuannya, keterampilannya dan sikapnya tentunya karena semua mata kuliah ada aspek itu dalam capaian pembelajaran kita. Saya berharap Anda memahami itu dengan baik karena yang akan merasakan dampak dari sikap dan perilaku Anda itu adalah Anda sendiri. Target yang Anda pasang itu yang akan menentukan masa depan Anda ke depan. Ya, semoga Tuhan senantiasa melindungi dan membimbing kita semua. Dan kepada saya oleh panitia diminta untuk membuka secara resmi acara ini dan melepas secara resmi peserta KKN gelombang ke-110 dari Fakultas Hukum Unhas. Dan untuk itu saya ingin mengajak kita semua untuk secara bersama-sama membuka dan melepas Anda semua dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemasangan atribut KKN oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang akan mengikuti KKN gelombang 110 secara simbolik. Untuk yang mewakili KKN tematik wilayah Makassar, Rini Reski Nahla Amalia. KKN tematik wilayah Goa, Muhammad Adib Furkan Andi Aziz. KKN tematik wilayah Maros, Wafik Aziza. Dan KKN reguler Muhammad Firman Syanur. Dipersilahkan maju ke depan.
Selanjutnya kita akan masuk pada sesi foto bersama. Diharapkan kepada teman-teman peserta KKN agar berdiri dan merapat ke arah tengah. Boleh dipakai rompinya juga sekalian. Untuk teman-teman peserta KKN agar kiranya memakai rompi KKN-nya dan merapat ke arah tengah untuk melakukan sesi foto bersama. Berdiri, tolong berdiri cepat. Udah kelihatan yang di atas sana, udah kelihatan. Ya, oke, merapat ke tengah. Ya, bisa merapat ke Kalau tengah, tidak berdiri, kalau tidak mau kakak-kakak merapat yang ke tengah, di boleh sebelah berdiri. kanan dan kiri. Harap untuk memenuhi bagian tengah baruga. Untuk kakak-kakak yang ada di sebelah kanan saya mungkin bisa segera merapat. Oke, ready? 1, 2, 3. Ada semangatnya. 1, semangat. 1, 2, 3. Sekali lagi, tahan dulu. 1, 2, 3. Demikianlah rangkaian acara pembekalan kuliah kerja nyata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya Angelita Mas Paitela pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.